Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Pasai, tempatnya berbagi informasi seputar Islam dan kehidupan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kritik terhadap konsep moderasi beragama yang sedang digaungkan oleh sebagian kalangan. Apa sebenarnya konsep moderasi beragama itu? Apa indikator-indikatornya? Apa bahaya dan tujuan di baliknya? Mari kita simak penjelasannya. Konsep moderasi beragama adalah suatu model pemahaman dan praktik menjalankan agama Islam secara moderat, yang ditandai dengan 4 indikator sebagai berikut. Pertama, adanya komitmen kebangsaan, maksudnya menerima prinsip-prinsip kebangsaan dalam UUD 1945 dan berbagai regulasi di bawahnya. Kedua, adanya toleransi yang diwujudkan dengan menghormati perbedaan, dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya. Ketiga, bersikap anti kekerasan, yakni menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkannya. Keempat, penerimaan terhadap tradisi, maksudnya ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam. Konsep moderasi beragama ini seringkali menggunakan ayat ummatan wasatan, umat pertengahan, dalam Al-Baqarah 143 sebagai landasan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, ummatan wasatan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Namun, apakah ayat ini benar-benar sesuai dengan konsep moderasi beragama yang mereka usung? Apakah konsep moderasi beragama ini benar-benar berasal dari Islam atau dari pihak lain? Apakah konsep moderasi beragama ini tidak mengandung bahaya bagi akidah dan syariat Islam? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu mengkritisi konsep moderasi beragama ini dari berbagai sisi, yaitu: pertama, dari sisi ayat ummatan wasatan. Ayat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan konsep moderasi beragama yang mereka maksud. Ayat ini menjelaskan tentang posisi umat Islam sebagai umat yang berada di tengah-tengah antara dua sisi yang ekstrim, yaitu sisi yang berlebih-lebihan dan sisi yang kurang-kurang. Umat Islam adalah umat yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup, tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Umat Islam adalah umat yang beradil dan berimbang dalam segala hal, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan alam. Umat Islam adalah umat yang menjadi saksi atas kebenaran dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, sedangkan konsep moderasi beragama yang mereka ajukan justru menjerumuskan umat Islam ke dalam sikap yang kurang-kurang, yaitu sikap yang melemahkan, mengendurkan, dan mengkompromikan ajaran Islam dengan ajaran lain. Konsep moderasi beragama ini mengajak umat Islam untuk mengabaikan perbedaan antara hak dan batil, antara Islam dan kufur, antara sunnah dan bid'ah, antara syariat dan adat, antara jihad dan kekerasan, antara dakwah dan provokasi, dan sebagainya. Nah, konsep moderasi beragama ini mengajak umat Islam untuk menyerahkan diri kepada sistem dan aturan yang bertentangan dengan Islam, seperti sistem demokrasi, sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan humanisme. Konsep moderasi beragama ini mengajak umat Islam untuk meninggalkan peran dan tanggung jawab mereka sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dan menjadi umat yang pasif, apatis, dan tunduk kepada kekuasaan dan kepentingan asing. Kedua, dari sisi asal-usul konsep moderasi beragama. Konsep moderasi beragama ini bukanlah konsep yang asli dari Islam, melainkan konsep yang berasal dari Barat, khususnya Amerika Serikat. Konsep ini merupakan bagian dari agenda politik dan strategi perang Barat terhadap Islam dan umat Islam, yang dikenal dengan istilah perang melawan terorisme atau War on Terror. Konsep ini pertama kali digagas oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush pada tahun 2001 setelah peristiwa 11 September yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada tahun 2009 dengan istilah perang melawan ekstremisme atau War on Extremism. Konsep ini kemudian disebarkan dan dipromosikan
oleh berbagai lembaga dan organisasi Barat, seperti PBB, Uni Eropa, NATO, dan sebagainya, kepada negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, dengan berbagai cara, seperti bantuan, kerjasama, pendidikan, media, dan sebagainya. Tujuan dari konsep moderasi beragama ini adalah untuk mengubah dan mengendalikan pemahaman dan praktik Islam umat Muslim, agar sesuai dengan kepentingan dan standar Barat. Barat ingin menghapuskan segala bentuk perlawanan dan perjuangan umat Islam untuk menegakkan Islam sebagai agama dan sistem hidup yang sempurna dan universal. Barat ingin menghilangkan segala bentuk kritik dan penolakan umat Islam terhadap dominasi dan eksploitasi Barat atas dunia Muslim. Barat ingin menggiring umat Islam ke dalam sistem dan aturan yang dibuat oleh Barat, yang bertujuan untuk menjaga status quo dan keunggulan Barat atas dunia Muslim. Barat ingin membuat umat Islam menjadi umat yang lemah, terbelakang, terpecah belah, dan terasing dari ajaran Islam yang murni dan autentik. Ketiga, dari sisi bahaya konsep moderasi beragama. Konsep moderasi beragama ini sangat berbahaya bagi umat Islam, baik dari sisi akidah maupun syariat. Dari sisi akidah, konsep moderasi beragama ini mengancam kesempurnaan dan keutuhan tauhid umat Islam, yang merupakan dasar dan inti dari agama Islam. Konsep moderasi beragama ini menimbulkan sikap relativisme, pluralisme, dan sinkretisme dalam beragama, yang berarti mengakui dan menghormati kebenaran dan keselamatan agama-agama lain selain Islam. Konsep moderasi beragama ini menimbulkan sikap toleransi dan akomodasi terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dan menyesatkan dalam Islam, seperti Syiah, Khawarij, liberal, dan sebagainya. Konsep moderasi beragama ini menimbulkan sikap kompromi dan pengorbanan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam demi mengikuti arus dan tren zaman yang berubah-ubah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.